الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwan fillah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita melihat 3 karakter dari orang munafik untuk melanjutkan bahasan di ngopi, ayat ke-12, ayat ke-13, ayat ke-11 sampai insyaallah sampai ayat ke-15 dari surah Al-Baqarah, ayat yang sering kita hafal. Tapi nanti kita kaitkan juga dengan gambaran dari lawannya, yaitu orang al-abrar atau ibadullah yang direkam Al-Quran wonten surah Al-Insan. Saya ingin ngawali dulu begini. Hidup di dunia ini digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sebuah ujian. Karena itu tidak ada orang yang hidup di dunia ini kecuali dia mendapatkan ujian dari Allah SWT. Al-Mulk misalnya menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, agar kita diuji. Tujuannya diuji agar ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang, kata Al-Qur'anul Karim, yang lebih baik. Artinya kita ini dituntut tiap hari lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tidak dituntut sempurna, karena kesempurnaan itu miliknya Allah SWT, dan susah untuk sempurna itu. Yang penting kita lebih baik. Siapa orang yang sukses kalau ngikutin surat Al-Mulk adalah orang yang amalnya makin hari makin lebih baik, makin lebih baik, makin lebih baik. Dan saat dia meninggal dunia, itulah saat yang paling terbaik. Ya. Jadi ahsan itu bukan terbaik, tapi tiap hari menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Setelah diapain? Dites. Ya. Di surat Al-Insan sama, hidup itu memang dites. Kata Allah SWT, Inna khalaqnakum hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, kata Al-Quran, faja'alnahu sami'an basira. Kami uji, sesungguhnya kami ciptain manusia itu, kata Allah SWT. Untuk ngapain setelah dia itu? Kayak saya uji, kata Al-Quranul Karim. Kami uji dan kita dikasih bekal untuk ujian itu, yaitu dikasih pendengaran sama penglihatan. 2 alat itu belum lengkap, ditambahi lagi oleh Allah. Wahadainahu sabil, kita dikasih hidayah oleh Allah untuk sampai menuju ke jalan yang benar melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar kita ini menjadi orang yang bersyukur, kata Al-Quranul Karim. Imma syakiran wa imma kafura. Jadi pilihannya kalau di surah Al-Mulk, pilihannya adalah orang itu maunya agar kita ini menjadi lebih baik lagi dalam beramal. Kalau di surat Al-Insan pilihannya cuma 2. Kita ini mau jadi orang syakiron atau menjadi orang kafura. Saya ingin kita kesini dulu, baru nanti kita ngelihat bagaimana model orang yang digambarkan Al-Quran dengan kafur. Kata kafir, kata syakir itu maknanya orang yang bersyukur. Lawannya mestinya kalau kita ini mau membandingkan sesuatu, mestinya harus sepadan. Misalnya apel Malang sama apel manalah, harus sama. Ya. Tapi kalau kita bandingin jeruk sama apel, tidak bisa itu, karena tidak sebanding. Ya. Kata orang Lamongan harus apple to apple, harus apple to apple kalau bandingin itu. Sekarang dipirengaken ya bunyinya. Syakir kafir. Terdengar sami nama boten? Sami nggih. Kafir syakir. Syakur kafur. Ngeten.
Sekarang Quran menggunakan kalimat ngeten, syakiron au kafuro. Kinten-kinten mestinya sebenarnya kalau kita pakai bahasa Arab standar, mestinya niku ngeten, kaf syakiron au kafiro. Ngoten mestine. Ini menarik Quran niku. Quran boten ngoten, syakiron au kafuro. Atau kalau semuanya dibentuk superlatif, mestinya superlatif semuanya. Kafuron, syakuron au kafuro. Mestinya begitu. Satu dibikin biasa, satu dibikin superlatif. Dibikin mubalaghah. Yang satu maknanya orang yang bersyukur, tidak ada bangetnya. Yang kedua orang yang kufur banget. Padahal tadi Allah menyatakan aku ciptakan manusia. Saya beli dengan otak, dengan pendengaran, dengan penglihatan. Saya kasih dia hidayah. Yang dengan hidayah itu agar dia sampai kepada jalannya. Wahadainahu sabil. Berupa Rasulullah, berupa Al-Quran semuanya. Mestinya ujungnya, ya kalau tidak jadi kafir, jadi syakir. Lah gitu toh mestinya. Ini enggak. Kalau tidak jadi syakir, jadi kafur, kata Al-Quranul Karim. Kalau makna begini, itu kalau manusia yang nulis, mesti disalahkan itu. Kalau kita ini nulis tesis atau disertasi, hatta sama orang Arab, insya Allah pasti disoret. Ini salah ini. Mestinya kalau syakiron, ya kafiron. Salah mesti. Tapi Quran itu boten pernah salah. Karena Quran itu punya maksud. Kenapa kok yang satu dibikin hanya orang yang bersyukur, yang kedua disebut dengan orang yang kufur banget. Yang pertama, kita ini hanya mampu, meskipun kita ini berupaya tadi ahsanu amala, berupaya menjadi orang yang paling baik, terbaik, terus baik. Tapi kata Allah, kita ini hanya mampu bersyukur minimalis. Tapi kalau kita ini nanti jelek, jeleknya bisa maksimalis. Nah sekarang kalau kita mau bukti, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Karena ciri dari orang yang paling banyak ujiannya adalah dia orang yang paling baik. Karena tadi ya, linabluwakum atau nabtalihi. Kata Allah ujian di dunia itu dikasih ujian orang hidup di dunia. Dan nanti hasilnya orang menjadi syakir atau menjadi kafur. Al-Quran menggambarkan orang yang diuji dengan amat sangat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu kalimatnya wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Top Nabi Ibrahim niku. Tapi Allah menyatakan Nabi Ibrahim itu sukses. Karena itu di Al-Quran Nabi Ibrahim disifati dengan kata syakir. Kata Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Ibrahim itu syakiron li'an'umih. Nabi Ibrahim itu orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Yang menarik, nikmat Allah itu kalau satu, bahasa Arabnya nikmatun. Kalau sampai 10, bahasa Arabnya an'um. Kalau banyak tidak terhitung, bahasa Arabnya ni'am. Perhatikan tadi kalimatnya. Quran menyatakan Nabi Ibrahim itu syakiron li'an'umih. Boten syakiron lini'amih. Berarti berapa nikmat yang mampu disyukuri secara sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? 10. Niku levelnya Nabi Ibrahim 10 niku. Lek levelnya Ibrahim wong Sidoarjo, wah, ya coba mau dipikiraken niku. Jadi Nabi Ibrahim yang sehebat itu maksimal kata Al-Quran 10 yang mampu dia syukuri. Kalau kita satu mawon boten saged. Sempurna kita mensyukuri kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Satu nikmat ini, ni'matallah la tuhsuha. Susah nikmat kita mensyukuri ini. Jenengan monggo dipikirakanlah. Apa bukti kita syukur? Yang kita nyatakin sama Allah, walaupun syukur ya Allah. Misalnya, kita mensyukuri saged tilem. Dengan apa kita mensyukuri kepada Allah? Bukti bahwa kita bersyukur karena Allah telah memejamkan mata kita. Dengan nopo? Misalnya, sholat subuh, sholat subuh model ya nopo mau niku misalnya. Wonten ngantuk ada lupa bacaan mau apa ya ndak eling. Terus saumpama diregani teng pangeran niku lho. Ngene iki mbok anggap syukur. Tak ngoten to.
Maksudnya itu tidak cukup sebenarnya itu. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa tidur saja, kita terus balasnya itu dengan nopo. Ibaratnya kulo maringi duren musangking, tapi di jenengan maringi apem, ya sepurane rek lah ngono to gampangane. Musangking iki lah ngoten to. Kok dikei apem kon niku lah ngoten to gampangane. Jadi yang sebanding lah gitu maksudnya. Mboten saged. Mboten saged. Nopo mawon lah. Itu levelnya manusia. Sekarang kita perhatikan. Karena itu Rasulullah SAW maunya lebih tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah sholat tahajud, kakinya pecah-pecah di rumahnya. Ditanyain oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan sholat sampai pecah kakimu? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosa? Yang kalaupun ada, Allah telah mengampuni. Lihat jawaban Nabi Muhammad. Afala akuna abdan syakiro apa syakuro? Syakuro. Syakuro itu syukure banget. Levelnya Nabi itu, aku ingin menjadi hamba Allah yang syukurnya amat sangat kepada Allah. Jadi sikapnya Nabi, perbuatannya Nabi cocok ngapa mboten kali surat Al-Insan? Cocok. Karena manusia itu hidup di dunia tujuannya cuma dua, mau jadi syakir atau jadi kafur. Dan Nabi jelas ketika ditanya ngapain kok melakukan kegiatan, karena saya kepingin menjadi hamba yang syakur. Mboten saya kepingin menjadi orang yang syakir. Lek kita jadi syakir mawon top niku pun. Wah, top niku. Kita ini makanya kita tidak mungkin ya, saking beratnya. Jadi sudah ada contohnya. Kalau menjadi syakir niku ada contohnya. Memang kita tidak bisa sampai level paling tertinggi. Hatta Rasulullah SAW itu berupaya menggapai itu. Karena itu kalimatnya abdan syakura. Sekarang lek kufur. Menungso niku lek kufuri Allah niku saged sampai paling maksimal. Kemarin kita bicara Reinhard Sinaga. Bayangin, merkosa wong so satusan. Wonten mbah zinai anake. Nah gitu, putune dizinai. Newemen menungso niku lek pun kufur. Wonten Korun, wonten Fir'aun, wonten Nebukadnezar, dan seterusnya dan seterusnya. Sejarah itu nggambarin kepada kita, wonten Masya Allah, hatta di kalangan umat Islam. Dulu bahkan Masya Allah, munculnya Utsmaniyah teng Turki ini diawali dari pembunuhan. Waduh diundang wabe teng gedung ngeten, mari keemangan dipateni sedaya. Masya Allah, satu orang berhasil keluar. Namanya Abdurrahman, nanti masuk ke sampai di Spanyol mereka, karena itu disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, Masya Allah. Hatta orang Islam, semualah sejarah kita ini. Karena itu pantas Allah menyatakan, kamu kalau sudah kufur, kufurnya itu sampai mentok. Karena itu Quran menggunakan kalimat kafuro, buatan kafiro. Kita ini geleng-geleng lah mikiri Quran. Ya Allah, kok sakit Quran ngoten niku? Imma syakiran wa imma kafura. Mboten imma syakiran wa imma kafira. Mboten kafura. Tapi kita ini kalau mau membalas Allah, kebaikan yang diberikan oleh Allah, paling sakit kita membalas sedikit mawon. Tapi kalau kita mau mengkufuri Allah, kufur kita itu ekstrim. Masya Allah. Kalau kita berbuat baik minimalis, tapi kalau kita berbuat jelek maksimalis. Jadi rangingnya nanti, makanya nanti makin macamnya macam-macam. Mulai dari yang kufur, munafik, seterusnya niku. Lah, di kesempatan niki kalau kepingin kita deteksi ayat yang umum kita ketahui, tapi menarik untuk direnungkan malih. Karena ngeten nggih, orang munafik itu waktu ada di Madinah, tidak ada yang manggil munafik, panggilannya ya mukmin, panggilannya ya muslim, ngoten. Sampai mati nggih tetap muslim. Nggih salat bareng, nggih koncoan bareng, nggih perang bareng, nggih piyambake nggih infak. Tapi menarik, kenapa dia kok menjadi orang munafik? Dan siapa yang tahu munafik? Allah. Dianya sendiri merasa saya iman kok. Menarik, karena itu penting buat diri kita ngaca. Kemarin rumusannya adalah kenapa orang begitu? Karena sebenarnya arahnya itu karena dia cinta sama dunia.
Nanti semua perbuatan yang dia lakukan tujuannya hanya untuk mencari dunia. Bahkan nanti iman yang dia miliki tujuannya hanya untuk mencari dunia. Mergane kemarin kita di ngopi jelasin ada orang infak tujuannya cuman dunia. Nanti infaknya donya, sholatnya donya, ibadahnya donya, sampai seluruh iman yang dia miliki hanya untuk mengejar dunia. Terus dia ngerasa iman tetap. Nanti di akhirat duduk mukmin kamu, munafik kamu. Itu yang kita takutkan. Ini maksud kula. Nah sekarang mari direnungi ayatnya. Ciri munafik di surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila, apabila dikatakan kepada mereka, kalimat ini direnungaken nih. Apabila dikatakan kepada mereka, kalau tanglet, siapa yang berkata? Enggak dikasih tahu. Siapa yang diajak berkata? Juga enggak dikasih tahu oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi sing ngomong mboten ngertos, sing diajak ngomong nggih mboten ngertos. Dibikin buram oleh Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang munafik itu tidak diketahui. Dan kita tidak boleh ngatain orang kamu munafik ya. Nggak boleh. Bahaya nih. Munafik itu amat sangat buruk. Dan Quran tidak pernah menyebut nama orang munafik. Menarik ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena munafik itu ada dalam hati. Kita tidak bisa tahu, aku loh munafik, nggak bisa ngoten niku. Karena munafik itu teng mriki. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia kalau dia memang munafik. Ya. Bedanya munafik itu wonten kali, ada munafik yang sadar kalau dia munafik, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada munafik yang tidak sadar kalau dia munafik. Itu nanti yang digambarkan di surat Al-Hadid. Ya. Ketika nanti digiring di yaumul qiyamah, bareng masih sama orang mukmin bareng dia. Tapi tiba-tiba jalan peteng dedet sirat as-sirat itu peteng dedet, dia enggak tahu kok enggak murup nekku ya. Karena iman itu mengeluarkan cahaya. Ya, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aimanihim. Keluar darahnya keluar cahayanya dari arah depan sama arah kanannya. Ini simbol iman yang ada di dalam hati. Tangan di dalam Al-Qur'an simbol amal soleh. Sebagai bukti wujud daripada iman, ya. Ma qaddamat yadah, kata Al-Qur'an. Tangan itu simbol dari perbuatan. Kenapa? Karena dulu pekerjaan itu selalu menggunakan tangan. Ngoten maksudnya. Mencoli kayu, gawe donat, baik damel tangan. Karena itu tangan itu simbol pekerjaan. Lek saniki macam-macam. Kaki simbol pekerjaan, pemain sepak bola, lah gitu. Lek rumiyin itu gambarnya ngoten. Karena itu tangan biasanya. Bima kasabat aidikum. Nah, ngoten, pakai tangan, simbol dari pekerjaan itu. Karena itu Quran menyatakan baina aidihim. Ya, jadi yang keluar tangan kanannya. Ya, wa bi aimanihim, tangan kan ini keluar cahaya, ini keluar cahaya. Orang munafik enggak keluar cahaya. Sini mboten keluar, sini mboten keluar. Bingung dek niku. Ya, lho kok ndak ono ya. Sementara dia terus berjalan ini dengan cahayanya masing-masing. Rasulullah SAW menyatakan ada orang yang cahayanya dari Mekah sampai Son'a, Yaman. Wayangin, swangking tope imani, cemlorote ini gede, banter melewati ini. Teng hadis wonten wong cahayanya sampai ujung kuku. Cuman titik melakukan ngeten. Karena dia tidak tahu di bawah itu ada apa. Karena bawahnya neraka jahanam. Dan dia harus hati-hati dalam berjalan nih. Bayangin, karena itu nanti orang yang digambarkan masuk neraka nih, salah satunya adalah bayangin kepalanya di bawah, kakinya di atas dia. Dan dia nggak tahu di depan itu ada lobang kayak ada, tahu dia. Quran kemudian ngajak kita berpikir, ayo pikirin mana yang bisa selamat, mana yang bisa ke surganya Allah SWT. Orang yang berdiri tegak, pandangannya lurus, atau orang yang kepalanya di bawah nyungsep. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, kata Al-Qur'an Karim. Mana yang lebih dapat petunjuk? Loh, kalau orang gini enggak bisa lah. Enggak bisa kalau dia kepalanya di bawah karena diseret oleh malaikat. Nanti orang masuk neraka salah satunya bin nawasi wal aqdam. Ada yang di ubun-ubunnya kayak kita bawa kucing nih loh. Diambil ubun-ubunnya sini,
lemparin ke neraka, atau dengan kakinya, makanya kepalanya di bawah, karena diseret dengan kakinya, seperti orang menghinakan, bin nawasi wal aqdam, atau dengan kaki-kakinya. Masya Allah, Quran kemudian menyatakan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang yang berjalan dengan kepalanya di bawah nih itu lebih dapat hidayah, lebih lurus dia, lebih tahu arahnya dibanding orang yang tegak berdiri, orang-orang mukmin. Ya, coba dipikirin kata Al-Quranul Karim. Quran itu menggunakan ngajak kita berpikir agar kita memilih jalan ingkang lurus. Nah, sekarang Allah menggambarkan orang munafik itu gitu. Dia ngikutin terus. Akhirnya karena tidak ada cahaya, dia bilang apa? Kata dia, sebentar tunggu, naktabis min nurikum. Surat Al-Hadid. Naktabis ngeten. Kalau kita punya obor, kita juga punya obor, tapi obor kita tidak hidup. Terus kita kepingin obor kita ditempelin ke obor teman ini. Ngeten terus ngepek apinya. Nah, podo uripe wis. Ngoten maksudnya. Namanya naktabis dalam bahasa Arab. Jadi dia itu bilang, kata dia, tunggu sebentar, kata dia, naktabis min nurikum, aku mau ambil apimu. Habis gitu, dia lari, ada suara yang sangat keras. Wallahu a'lam. Sebagian mufassir menyatakan Allah SWT. Sebagian mufassir menyatakan, jumhur menyatakan para malaikat menghardik mereka. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kata dia, kembali ke belakang kamu, cari cahayamu sendiri. Kemana ke belakang itu? Di dunia. Tempat kita mencari cahaya ini mboten teng hari ya di akhir. Cari ke dunia. Kon ketinggalan ibaratnya malaikat menghinakan. Kamu mau cari cahaya? Sana kembali, pulang ke dunia sana. Cari. Pertanyaannya, wonten donya nih. Donya nih pun wonten. Itu penghinaan. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Cari sendiri cahayamu. Dia masih mengejar, ini kula digambarakan, lawari dia, temannya sini, yang imannya benar, yang ada amal solehnya, dia lari mengejarnya, ente nono re, malaikat, mundur, atau segitu. Setelah itu, begitu dia mendekati, faduriba bainahum bisuril lahu bab, diturunin oleh Allah tembok, ya, yang sangat besar, yang memisahkan sekarang, dipisahkan. Dulu campur munafik sama mukmin. Mungkin bisa satu kampung, mungkin bisa satu RT, mungkin bisa satu masjid, bahkan mungkin bisa satu rumah. Tapi nanti dipisah. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah. Yang sana penuh kenikmatan karena surganya Allah. Wa dhahiruhu min kibailihil adzab. Yang sini penuh azab. Selesai gambarannya, betul selesai. Maka dicari surat Al-Hadid ini. Dia bengok-bengok sekarang. Yunadunahum. Orang yang di sini yang munafik itu, dia berteriak kepada sinten? Yang tadi sebelah sini. Alam nakum ma'akum. Dulu kita kan bareng. Bayangin. Nopo mboten ngeri mikir ngeten nih. Itu yang menurut saya. Kita ini harus terus mikiri iman niku was-was yo nopo sekira tambah baik. Ini tujuannya bukan bikin kita stres tentu saja. Tujuannya untuk memompa agar iman kita ini makin baik. Dia jerit-jerit ke situ. Alam nakum ma'akum. Kata, bukankah dulu kita sama? Qalu, iya, memang dulu bala. Memang kita sama. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kamu terus menjatuhkan dirimu dalam fitnah. Fitnah kados ngeten, dikandani koncone wis lah ojo terusno, Cak, wis lah, ojo goncang bojone wong iku, ojo terusno ae, misale. Misale ngoten, pancet enggak cuman ngetronya pasar saaken, pole aku ambek nyang kantor mesisan, ojo terusno, wis lah, namanya iku fitnah. Ngerap mepet-mepet ae, dulu hidupnya begitu dia. Cak, wis lah, Cak iku ndak korupsi tanggung niku, Cak. Oh, ndak apa ya? Wis lah ojo terus mawon. Nopo mawon nah jenengan kembangkan sendiri. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Lah dikandani wis Maria, engko sik. Sira, engko lek arek mentas aku taknya masjid. Engko lek wis promosi aku. Nanti lah kalau aku sih pokok target iku aku duwe dhuwit saene. Engko lek wis saene aku tobat aku.
Aku wis janji mbek pangeran, misal. Wonten wong ngoten niku. Mas watarobastum, wartabtum. Ragu-ragu akhirnya. Aslinya temenan ta ya, besok iku oleh widodari. Temenan ta nanti itu masuk surga. Wartabtum wa gharratkumul amani. Terus dia ditipu oleh angan-angan kosongnya. Alah, pangeran iku Rahman Rahim kok. Paling akhirnya ya paling di sepuro. Dia ditipu dengan angan-angannya sendiri, dengan amani, wishful thinking. Nantilah dan sekalian. Baru kemudian datang azab, datang sakaratul maut, habis dia. Niku gambaran dari orang munafik. Jadi ini wonten munafik sing panceni total kados Abdullah, wonten wong sing mboten sadar kados ngeten iki, ngenteni. Mukmin tapi enggak kelihatan amal solehnya sudah. Kenapa? Karena tadi itu. Dia jatuhin ke fitnah, dia nunggu-nunggu, enggilek tasih wonten kesempatane. Lah terus waktu nunggu mau iman terus mati, munafik. Niku sing menakutkan niku. Jadi tipe kedua dari orang munafik yang mboten sadar. Munafik tapi mboten sadar, niku sing bahaya. Lah, cirinya kata Al-Qur'an, sekarang menarik, lihat perhatikan. Wa idza qila lahum, jadi satu pelajarannya. Allah sebagaimana Allah tidak mengungkapkan orang munafik namanya, kita juga ngoten. Hati-hati ngasih label orang munafik. Menariknya, kula tanglet, munafik kali kafir luwe jelekan pundi? Munafik. Tapi kita jarang menuduh orang kafir, ya hampir tidak pernah. Tapi kalau ngomong orang munafik enteng. Gitu, lek kafir lah tuh, kon kafir kon, lah wedi toh kita ngomong ngoten niku. Tapi kamu itu loh jangan munafik gitu dong. Biasa nih kita ngomong-ngomongan, lah gitu. Mestinya itu harus kita rem. Pun menggunakan istilah munafik, apalah cari yang lain lah. Kita ini jadi biasa, terutama lihat anak-anak kita. Kalau ngomong biasa itu. Kamu munafik, kamu suka gitu loh. Jangan munafik lah. Nanti munafik itu pura-pura akhirnya maknanya. Nah, tentu saja ini kalimat mestinya sangat berat resikonya. Ustaz, nopo ngoten niku salah. Ya tentu saja ambil sesuai kali ati wong ngomong niku. Memang sekarang munafik itu menjadi teng bahasa Indonesia atau bahasa kita percakapan menjadi maknanya kepura-puraan. Mestinya enggak usah kayak munafik lah. Kamu jangan pura-pura lah. Gitu aja. Mboten enggak usah munafik gitulah gitu loh. Enggak, aku mukmin ngono wong iki. Tutup munafik aku. Maksudnya pura-pura maksudnya. Jadi kita kembalikanlah dengan istilah yang jauh lebih tepat sehingga kita ini hati-hati menggunakan kata munafik. Yang pertama, yang kedua, kenapa Quran menggunakan kalimat pasif apabila dikatakan kepada mereka? Jadi tidak diketahui subjek yang berkata, tidak diketahui objek yang diajak berbicara juga tidak diketahui. Kenapa? Karena orang ini menasehati dalam keadaan rahasia. Kita ini kalau nasihati teman kita pun di tempat umum, niku mboten nasihati, ngilokno. Misalnya kula ngeten nih, kita ini orang beriman harus gini-gini, harus keluar kita ini dari maksiat. Ini hanya sekedar contoh ya, bukan saya ingin membuka aib. Seperti bapak ini, dulu lek namanya ngilokno lek ngoten niku. Mboten ngoten wong nasihati niku. Mboten ngoten. Niki gambaran dari ngeten nggih. Orangnya itu waktu hidup dikira seorang mukmin. Misalnya saya contohin gini lah. Misalnya saya temenan sama Pak siapalah, Pak Ahmad katakanlah. Terus saya nonton Pak Ahmad itu dulu rajin ke masjid, baik orangnya. Sekarang mulai nggak ada. Tak lihat apa orang ini ya. Ternyata terus dia temanan sama si A. Terus tak lihat lagi mulai masuk ke night club dan seterusnya. Dan kita melihat itu arahnya makin banyak yang dia lakukan dari perbuatan jelek. Saya sebagai teman sama mukmin, terus saya datangi dia ke rumahnya atau saya undang dia tahu ya, Cak bisa datang ke rumah. Ono po, aku ono perlu didik misale. Terus kita sepurane Cak yo. Aku duduk aku iki kapien, aku kepengin ngomong ki sampean. Aku nonton sampean ku biyen lak wong apik to, tapi saiki sampean kok ndak nate yang masjid itu ono apa masalahe? Sampean kok wis yang night club itu kenapa? Ngoten maksudnya. Jadi kita nasihati orang itu dengan cara baik-baik. Quran memang nggak perlu menjelaskan in detail, tapi kalau orang bisa memahami kenapa Quran menggunakan wa idza qila lahum, niku maksudnya terjadi dengan cara yang baik. Maksudnya, karena ini dia nganggapnya saat itu sesama saudara orang mukmin.
Dibilangin apa dia? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan bikin korupsi di muka bumi. Nah, perhatikan kali korupsi atau ngeten. Kita kasih contoh yang agak besar. Dulu Indonesia, saya lupa tahun berapa, masanya Pak Jokowi atau Jokowi atau SBY ya, lupa saya. Tapi dulu kita ini ngimpor garam dari Australia. Yang bisa mengimpor itu hanyalah kementerian ya, yang punya tanda tangan katakanlah. Tapi selidik katanya ada 3 pengusaha raksasa di Indonesia yang sebenarnya ngotot untuk ngimpor ini karena dia dapat keuntungan. Harga garam di lapangan katakanlah 20. Kalau kita beli dari Australia 15. Nanti dijual di pasar 17. Berarti pinten? Wes berarti 2 dolar katakanlah. Maka dia mententeng, akhirnya ya kong kali kong lah. Ya Pak Menteri, sampai untuk saya ini, aku untuk saya ini, dapatlah di glojor garam dari Australia. Apa akibatnya? Semua petani garam mati kabeh. Karena harga tidak bisa compete. Dia mampu 20 dengan semuanya. Madura nangis, NTB nangis, belum anak-anaknya yang sekolah dan segala macamnya. Kita nggak tahu kalau dia badi 2 itu. Taunya pemerintah ngimpor, datengin dengan susah-susah untuk membantu rakyat biar harga stabil dengan harga 17. Petani sumpek, mati kabeh, akhirnya ada mahasiswa yang demo. Berhentikan impor misalnya, hentikan impor, ngelagoten toh. Dipanggil terus, ini kalau dramakan yang terakhir ini, dipanggil terus sama 3 orang tadi itu, nama menterinya. Mahasiswanya apa yang kamu katakan? Please lah, Pak Menteri, please lah, jangan bikin kerusakan di bumi. Kasihan itu para petani garam, anaknya, berapa orang yang bekerja dari petani garam itu. Ya enggak apa-apa lah, meskipun agak mahal sedikit, mestinya pemerintah ngasih suntikan dana lah, atau apanya lah, di operasi pasar atau apalah, tapi jangan impor, karena sampean membunuh kami, dan seterusnya dan seterusnya. Dia bilang apa? Kamu tahu enggak? Yang saya lakukan ini, semuanya untuk rakyat. Saya melakukan begini itu, hanya karena mikirin rakyat. Kamu tahu berapa harga di pasaran? 20. Saya itu mendatangkan harga 17. Aku itu duduk kepentinganku. Kepentingan rakyat. Mahasiswa enggak tahu kalau badi 2 niku tuh mikirnya, oh iya ya, bener ya. Padahal kalau jenengan meneng buri nih, gondolmu iku kon entuk 200 miliar ngoten. Soalnya dia dapat laba itu. Yang sesungguhnya wong iki concern yang rakyat nopo concern 200 miliar. Concern 200 miliar. Cuman niku ndak diomongaken ngoten niku. Ngomongin nopo? Innama nahnu muslihun. Aku ngene iki hanya untuk berbuat baik. Wong munafik ujirine ngoten. Lek dikandani apik, dekne ngeles mon. Aku ndak ono, aku niate ku apik. Masya Allah mahasiswa kaku ngeten. Oh bener ya. Nanti Allah yang ngasih tahu. Karena itu lihat kalimatnya. Ala innahum humul mufsidun. Niku dari Allah SWT. Allah yang membongkar mereka. Dia itu bukan muslih. Dia itu mufsid, kata Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Misalnya saya berdua dari pesantren. Misalnya perempuan lah ini. Fatimah sama Khadijah. Dari pesantren. Baik tahajud, ahli Quran dan segala macamnya. Kuliah di UNER, dua-duanya. Yang satu tetap jadi solihah. Yang satu kamar. Mulai berani. WA teman laki-lakinya. Dia tahu. Menengai sih biasa. Gak terus. Habis WA berani sudah. Sepeda motoran berdua. Habis itu mulai makan berdua. Habis itu nonton bioskop berdua. Habis itu dia sudah berani mendatangi kos-kosan si laki-laki. Karena dia sudah melihat mulai banyak perbuatan fasad, mafsadah. Terus dia, Mbak,
aku kepin ngomong mbek sampean Mbak, jarene Khadijah nih, ngomongi teng Aisyah. Nggih, dua orang ini. Ngomong apa? Mbak, aku nonton sampean itu dulu ndak begitu deh. Sampean itu orangnya baik. Menurut saya sampean itu jangan membuat kerusakan lah pada diri sampean sendiri. Gini dia. Aku loh ndak nganu apa-apa aku iki. Ini semuanya untuk kebaikanku. Zaman saiki ku ndak kate pacaran, ya apa carane golek jodoh. Saya melakukan begini itu bukan untuk aku niat maksiat, enggak. Kamu itu harus realistis lah. Kita ini hidup di zaman sekarang. Kalau kita ini begini, macam-macam lah. Innama nahnu muslihun. Mangke wake contoh dijenengan kembangaken dhewe. Jadi cirinya yang pertama menarik, mboten sadar dia kalau dia berbuat jelek. Ditutupi nopo mawon, nerimo korupsi, nerimo nopo. Yani fasad nu ngeten nggih, fasad niku nopo mawon dadi arek namanya mafsadah. Hasil dari perbuatan fasad adalah kerusakan. Namanya mafsadah. Mafsadah itu sesuatu yang buruk. Orang itu kalau dikasih jabatan, jabatannya dikorupsi, makanya jadi buruk. Kalau dikasih amanah duit mesti nanti dikorap, jadinya elek. Nopo mau dadi elek. Namanya fasad. Dia lah bedanya ngeten. Ada dua istilah nggih, fasid kali mufsid. Kalau fasid orang yang membuat kerusakan pada dirinya sendiri, namanya fasid. Tapi kalau mufsid, orang yang membuat kerusakan pada dirinya sendiri dan dia juga merusak orang lain. Karena saking wazan afsada. Mufsid niku mutaaddi. Sama kados muslim. Muslim itu orang yang menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Kedah wonten orang lain nih. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan al-muslim man salim al-muslimin min lisanihi wa yadih. Orang muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Mukmin misalnya, akar katanya sama nggih? Dari wazan af'ala semuanya. Mukmin berarti orang yang mengamankan dirinya dan orang lain juga menjadi aman. Karena itu lihat, terus para ulama, mukmin iman ini wonten cabang-cabangnya. Cabang paling tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling tertinggi cabang iman. Yang paling rendah dari iman nopo? Membuang duri dari jalan. Nopo niku berarti mengamankan orang lain. Jadi kalau kita tidak punya keinginan untuk membuat aman orang lain, kita tidak punya iman. Karena itu sampai contoh paling terendah adalah membuang duri di jalan. Jadi semua kata gitu, mufsid niku ngoten, muslih nggih sami, berarti muslih nopo? Orang yang membuat islah pada dirinya, buat kebaikan, ndak rusak awake, kabeh bener sesuai, dan membuat orang lain juga islah, soleh. Kalau ada suami istri tukaran, terus kita mau benahin duanya, namanya islah. Kita islahkanlah. Lah gitu. Kata dia itu, aku itu ndak pernah berbuat jelek. Aku ndak merusak diri saya sendiri, dan saya juga ndak merusak orang lain. Masya Allah ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalimat itu fil ard, membuat mafsadah di bumi. Artinya dia sudah banyak bikin kesalahan nih. Jadi ini konco ngeten. Terus tak tontok koncoku kok tambah nemen ngono ya, tambah nemen ya. Sebagai sesama orang beriman, apa sing tak iso lakoni ya? Kan gitu. Kalau kita melihat kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita. Makanya dengan mulut dia tekani. Cak, sepurane cak aku. Lah ngoten maksudnya niki. Begitu dinasehati ngoten, lek wong iman nopo dinasehati? Seneng. Alhamdulillah, iya sepurane yo. Matur nuwun sampean ngelingno aku. Iya, dongakno aku iso berubah yo. Ngoten lah mesti wong iman to. Diingatin. Iki mboten. Malah pedene tingkat dewa. Dia bilang nopo? Kalimatin dengan pikiraken kalimatin pede banget. Kata dia itu, idza qila lahum la tufsid qalu, mereka innama nahnu muslihun. Innama niku adat hasar, innama iku aku iku ndak blas kecuali yang ngono iku. Misale diarani, kamu itu anu ya, enggak, saya ini hanyalah niku namanya innama. Jadi membuang apapun kecuali hanya itu, namanya innama. Lah saking pedene to ngoten niku. Ndak ana innama, kata dia, qalu innama nahnu, sesungguhnya kami ini hanyalah. Gak ada lain. Saya itu tidak berbuat kerusakan sama sekali. Saya ini hanyalah muslihun. Bukan soleh lagi. Soleh, kalau orang soleh masih muslih. Wah, stop mari, coba yang akan.
Saya ini baik buat diri saya sendiri dan saya untuk baik orang lain. Saya baik untuk rakyat ini, $17, 17.000. Dengkule wis entuk 200 miliar kon iso ngomong ngono. Ngoten asline lak ngoten to asline niku. Ngoten. Kuatah orang ngoten niku nanti. Intinya kalau jenengan pikiraken dawa, mesti wong munafik krono cinta donya. Niku nanti sing nutupi semua kegiatannya dengan berbagai alasan. Tapi lek jenengan pelorot sampai ke intine karena dia kesengsem donya. Padha kali mau niku lho, peluang iki rek. Koncone telepon, ya apa larang ya rek. Garam dek Indonesia iku. Lho, di Australia piro regane? 15 iso di Australia. Wis tutuk kono iku 15. Metu pikirane langsung ding menteri dihubungi. Ya bocah ngene. Wis gampang lah, sampean 100 lah. Aku sing 100. Lah ngoten to asline niku. Tapi di televisi ngomongnya nih saya kepentingan rakyat, rakyat. Ya. Sing ngeruk rakyat endasmu iku ngoten. Lah gitu asline. Masya Allah ngoten niku wong munafik. Orang munafik. Menarik. Jadi kalau kita ini dikasih oleh Allah clue-nya, tanda orang yang sudah cinta sama dunia, yang nanti bisa menghancurkan iman. Ngoten maksudnya niku. Munculnya dalam bentuk kados ngoten. Jadi kalau baca ayat niku pun bayang wong munafik Medina tok. Lha apa gunane Quran menurunkan ayat ini? Ngono ya wong munafik Medina iku. Lah aku ya mukmin siji rek duduk ngene lah aku. Lah terus gaya apa baca Quran lek ngoten niku? Mboten ngoten poinnya. Itu yang harus kita masukkan, ya Allah ngono karakternya ya. Terus dilihat diri kita ini. Kalau kita buat salah terus dinasihatin orang, opo respon kita? Terus kalau respon kita sepurane cak yo, sampean ndak ro aku manjane. Aku ndak ngono cak. Banyak nih terus pikir, mulai terus pikir, ojo awak iki serodo ono nifake ati niku. Ngoten. Itu yang penting. Kalau ada orang nasihati kita baik-baik, ngelihat ada perbuatan yang salah dari diri kita, terus jenengan malah reaktif dan menyatakan, ngawur ya aku dilokno wong mau. Malah yang bojone, iya Mas pancen sampean asline apik Mas, tambah plok niku kon. Niku maksudnya niku. Jadi dalam hidup niku niki penting diaplikasikan, ngoten maksud kula. Surah yang ada di Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan wong munafik bahasa wong munafik tok. Mboten urip ayat niku. Ngoten maksudnya. La tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ndak sadar sampai Quran tuh gambaraken ini kan gambaran puncak ya. Yash'urun niku dari kata syu'ur. Su'ur niku ngeten, su'ur niku misale kados zaman sik nom-noman niku lho. Terus kita ini misalnya nyenengi Fatimah. Terus guru niku ngomong, "Fatimah." Kita ini malu dredeg karena kita seneng. Niku namine syu'ur. Nah, lihat Al-Qur'an menyatakan inna sofa wal marwata min syairillah. Sofa marwa niku syiarnya Allah. Syu'ur jadi syiar, jamaknya syair. Min syairillah. Kenapa sofa marwa disebut syu'ur? Mestinya kalau kita ngelihat sofa marwa, kalau kita hadir di sofa dan marwa, hati kita ini det ngoten, eling pangeran. Mestine ngoten. Seperti jenengan ningali Ka'bah niku. Lah wonten to teng dodo niku. Ya Allah, niku namine syiar. Lah, janjane lek dipikir dawa niku, mestine apapun saja niku mestine lak ngoten. Karena semuanya ciptaan Allah. Semuanya itu ayatnya Allah. Mestine hatta nontok niki nggih det ngoten eling pangeran. Niku lek levele pun cedhek Gusti Allah lah ngoten to. Kalau kita niki ningali Ka'bah ngoten. Atau ningali wong soleh. Wonten hadis yang menarik nggih. Ciri wong soleh niku lek kalau kita melihat dia, kita ingat Allah. Jadi monggo berlomba orang itu kalau bertemu dengan kita yang dia ingat kebaikan. Ini berarti kita sudah soleh. Karena orang kita mampu membaikkan orang lain. Tapi kalau orang melihat kita terus eling nyolong, eling korupsi, eling waduh ini dereng saya berarti. Aku boleh ketok sampean aku wis eling bar terus. Eling zaman biyen elek do. Wis orang eling sing apik ngono lho aku wis berubah aku iki lak ngoten mestine. Niku yang menarik. Niku ciri nomor 1. Kula tambah setunggal mawon nggih, waktunya mboten kathah. Wa idza yang kedua sekarang, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ciri yang kedua, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah
Sebagaimana imannya orang-orang ini, imannya Abu Bakar, imannya Umar, imannya para sahabat Nabi saat itu. Ngomong nopo piyambake? Anu minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman seperti imannya orang yang bodoh-bodoh itu? Kulo tanglet. Nopo maksudnya bodoh nih? Nopo maksudnya ndak pinter? Boten, pinter. Bodoh niku ngeten maksudnya. Salah satu maknanya ya, di pikirannya orang munafik. Mereka niku ngeten rumiyin. Orang-orang Mekah itu kaya-kaya. Waktu itu Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Umar kaya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kaya. Banyak orang-orang punya semuanya lah di Mekah. Duwe uman, duwe bojo, duwe anak, punya semuanya. Gara-gara melu Nabi Muhammad SAW masuk Islam, ditinggalin semuanya, pindah ke Madinah. Dengan tidak membawa apa-apa. Jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf ndak boten beto nopo-nopo. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi boten beto nopo-nopo. Miskin, orang yang biasa menjadi kaya raya, miskin. Wong Yahudi, wong munafik lu ngeten terus. Lah iya kok cek gendenge wong-wong iki. Urip enak-enak, duwe uman, duwe semuanya, begini. Terus gara-gara Muhammad itu terus ditinggal semuanya. Terus aku kon melu model agama kayak ngono iku. Ya sorry ae. Lah apa aku melu wong gendeng-gendeng itu? Ngoten maksudnya nih. Bayangin Abdurrahman bin Auf. Rasulullah itu cewardase minta ampun menurut kula nggih. Secara ilmu umum mawon. Jadi Rasulullah itu salah satunya karena ini miskin-miskin semuanya. Sementara orang-orang Madinah niku pun established karena dia tidak pindah kemana-mana, kaya tetap dia. Rasul membikin persaudaraan. Siji wong Madinah kudu dadi dulure wong Mekah. Maksudnya dadi dulur itu tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab ekonominya, tanggung jawab semuanya, rumahnya, apanya. Ditulungi karena ini warga baru. Ngoten. Dimuakhokkan. Abdurrahman bin Auf wong soge digandengaken teng Rasulullah kali wong soge pindah. Namine menawi mboten kelintu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ning wong soge. Yo nopo apike para sahabat niku ya masyaallah mengagumkan. Ketemu Abdurrahman sini cak gampangane ngene ya sampean lak dulurku saiki dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW gini aku duwe bojo loro sampean pilih endi sing sampean senengi engko tak pegat siji aku duwe omah loro sing iku peken iku gawe omahe sampean aku duwe tanah saene tak paro sampean separo. Masya Allah kalau mikir kono wong zaman kontes-kontes niku. Tapi Abdurrahman bin Auf itu sanes wong Sidoarjo. Nggih. Wong Arab Abdurrahman bin Auf niku, sahabat Kanjeng Nabi. Lek wong Sidoarjo langsung malah alhamdulillah matur nuwun muga-muga tak dongakno ahli surga sampean lah ngoten to. 3 offer dari Sa'ad bin Ubadah semuanya ditolak teng Abdurrahman bin Auf. Bojo mboten di JP, umah mboten di JP, tanah mboten di JP. Dia cuma minta satu. Dalane yang pasar nih. Dulani ala suqil Madinah. Tunjukkan saya mana jalan ke pasar. Aku tak dagang. Top. Lah niku pancen sahabat Kanjeng Nabi ngoten. Kalau kita ya pasar endi ambek ya matur nuwun ya ngoten. Masya Allah nggih. Maka yang dimaksud dengan sufaha niku ngoten maksudnya. Dia melihat orang masuk Islam itu rugi, bodoh. Lah, mboten pati kroso kita masih. Sekarang kita lihat konteks yang sekarang. Misalnya beliau inilah. Dulu necis, perlente, nggih, mengkilap. Nggih, mungkin katakanlah wah bisa hangout kemana-mana. Ya. Bisa minum bir, bisa bahagia. Wah saenake urip niku, eco. Konco-konco nih berubah, lihat perubahannya. Sekarang gamisan tok. Mari ngono ditawani bir mele teh misale dan semuanya urip koyo kok neraka mana ngomong neraka surga dakwah ngene urip cap apa ngono iku kok malah gono senenge urip itu. Saya enggak mau model beragama kayak begitu. Familiar ndak lek saniki ngoten familiar maksudnya niku ngoten anu minu kama amana sufaha urip sing normal ae lah ojo anu ngono. Uangku normal. Mosok rek mau ndak iso seneng-seneng blas awak iki.
Ngene ndak oleh, ngene gak oleh, ngene haram, ngoten. Sorry ya, aku ndak gelem agama koyo ngono niku. Ngoten. Niku lek konteks sakniki niku ngoten gampane. Kuatah ngoten niku. Kuatah. Mahasiswa, misalnya mahasiswi ini, ndak sama-sama ndak jilbaban dulu. Malam minggu biasanya mau nonton film, dolen ambek sing kanca-kancane lanang ngakak, macem-macem lah. Ono ya ngombene, ya wis ono nya masjid, campur-campur, tapi dia happy life kata dia. Orang sekarang menyebut that's happy life. Sekarang dia berubah jilbaban. Ngapalo Quran, jilbaban, diajak, ayo yang mulai sepurane yo cuci mata, enggak, males dia. Dia melihat perubahan itu. Semua yang dianggap kesenangan duniawi, tentu saja bagi orang-orang ini sekarang mulai ditinggalkan semuanya sama orang ini. Dan dia melihat perubahan itu. Uripmu kok tambah nunuk senenge ngono. Terus orang ini ngandani sampean terus. Sampean iku lho berubah po, ayuknya masjid, sholat tahajud. Ndak wedi ta nyang neraka, omongane ngoten. Terus dia bilang, "Apa? Aku konten mbak ajari urip model kaya awakmu ngono iku. Sumpek ngono iku. Urip capa apa ngono iku?" Ngoten gampangane. Nanti kita ngoten, jenengan di keluarga besar, jenengan satu-satunya sing mulai tobat. Kalau tangan, dikucilkan no mboten? Dikucilkan. Wah, nek dulurku situk wis berubah pancene. Wis ndak gelem saiki. Apa waduh, ono aurat sing ngene anu ngene. Ngoten. Maksudnya niku, semua orang yang berubah ke jalan yang baik seakan-akan ngeten dikontrasaken wong munafik mikir iku. Iki urip seneng donya, iki akhirat. Kon nek nyang akhirat tok, dunomu ndak seneng. Niku cara berpikirnya. Padahal orang yang ke akhirat itu dia menemukan kesenangan yang jauh lebih senang. Ngoten. Biyen aku seneng ngopi, ngombe-ngombe ndek bar, ambek ngrungokno musik duguk-duguk. Tiga saiki aku oleh Allah dikasih dengan kenikmatan yang jauh lebih enak lagi. Duduk, mangan lemper, ngombe, gampangane lak ngoten. Gampangane ngoten lah. Ngrungokno Quran, tak banding-banding, ya Allah caati marem malaikat ngeindungo. Kenikmatan mana lagi? Terus aku mbok ajak maneh kate ngombe-ngombe nek bar. Gendeng aku. Yang di sini ngomongin ngoten pun. Tapi yang di sini mikire, lah iya. Mari subuh turu po. Cangkruk ngopong to neraka-neraka ro neraka ae. Ngoten. Jadi yang di sini ngoten. Jadi sekarang berbeda. Ngoten maksudnya niku. Maka begitu dinasehati dia bilang apa? Anu minu kama amana sufaha. Apakah kami ini disuruh beriman seperti orang-orang bodoh itu? Itu berarti IQ-nya bodoh. Kata dia, bodoh karena kamu tidak mau menerima kenikmatan ini. Kenikmatan nafsu maksudnya ini. Itu disebut dengan sufaha. Sinten sing belani? Gusti Allah sing belani. Ala, terus Gusti Allah. Ala niku ngeten, intabahu. Hei, rungokno kabeh yo. Hei, ala. Ala niku kalimat yang dipakai untuk agar orang memberikan perhatian. Ini kan omong-omongan antara orang A sama B, nasihati satu sama lain. Lagi-lagi ya, waktu diajak ngomong niku mboten munafik sami-sami iman ngeten. Mboten ngertos lek munafik niku. Ca wa idza qila lahum misalnya aminu kama amanan nas, yang satunya bales. Anu minu kama amanan sufaha. Mboten terami sinten? Gusti Allah mboten terami niku. Terus dikasih tahu tentang Allah. Ala kata Allah, ketahuilah. Ala innahum humus sufaha. Sampai kalimatnya perhatikan. Innahum diulang lagi hum. Kados ngeten. Sopo cak? Sopo wonge sing selingkuh iku? Ya iku. Ya, sopo iku teman? Ya iku. Diulang malih. Niku namel penekanan. Maksudnya, loh, inya masjid deh. Lah, iku wonge iman nih. Kayak gini, karena kita ini seperti ala innahum hum. Kata Al-Quran kan. Mereka, loh tapi niku iman Gusti. Salat kali kula iya iku wong iku sing munafik niku. Niku terus Al-Qur'an. Innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tapi dia ndak tahu kalau dia sufaha. Masya Allah nih. Dia ndak sadar, dia pikir I want to have happy life. Sampeyan lek tangleti wong-wong sing terjurus maksiat niku. Dia punya logikanya sendiri. Mboten dipikir jenengan nggih enggak ada logikanya sendiri. Nanti berubah niku logikane jenengan. Ngene iki sing seneng. Salat iku seneng nangis. Salat tahajud itu nikmat. Ngoten. Yang sini,
Lah yo cek ala apa? Ngoten, enggak ada pikiran dhewe. Mangken mboten nyambung mangke. Mangke pelan-pelan kita ini seperti air dan minyak, mboten saged. Wong sing cinta Allah kali cinta dunia niku mboten nyambung. Orang yang cinta akhirat dengan cinta dunia nanti mboten nyambung. Mesti mboten nyambung nanti. Kulo enggak ada konco, alhamdulillah saniki pun mboten rumiyin diajak haji, mboten purun. Lah apa haji tak ngentekno dhuwit ae. Ngoten pikirane niku. Coba bayangaken. Niki mboten digawe-gawe temenan niku. Ngomong niku ngoten. Ala apa haji niku? Ngoten digawe-gawe. Tapi lek kongkon nonton konser jazz, tiambake dugi. Masya Allah. Karena dianggap itu penting. Jadi berubah mindset niku. Lah niku yang dianggap dengan sufa. Tapi lek diplorot malih nopo intine? Seneng donya. Duati iman niku wis mboten wonten senenge. Niku sing hati-hati. Kita ini dikasih nikmat oleh Allah yang jauh lebih nikmat dari dunia ini. Dari seluruh kenikmatan dunia itu iman. Jenengan nek ngerawat iman, nanti akan nikmat iman itu munculnya ke semua sampai ke perbuatan iman jadi seneng. Lek mboten percaya jenengan ngasih infak seorang, terus orangnya terima kasih. Terus orang itu bisa makan. Atine jenengan seneng napa mboten? Seneng niku. Aslinya nanti seneng, semua ibadah ini aslinya seneng. Kalau terasa berat itu karena kita masih digandoli nafsu. Tapi pelan-pelan nanti ibadah itu seneng. Maca Quran seneng, zikir seneng, sholat seneng, terus bantu orang seneng, meringankan beban orang seneng, dan seterusnya. Ringan, senang hati, ngoten. Mesti namanya halawatul iman. Halawatul iman. Terakhir nggih. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Loro. Punya istri namanya Sofiyah. Karena hari itu musim anggur, terus Ibnu Umar, aku tuh kok no anggur aja, kepingin anggur aku. Istrinya ngasih duit kepada pembantunya, tolong belikan anggur. Beli anggur diikuti pengemis di belakangnya. Begitu sampai di rumahnya, nanti baca di Ibnu Katsir. Dari riwayat Imam Baihaqi yang saya ceritakan. Nah, terus diikuti nih oleh pengemis As-Sa'il. Mantun ngoten, begitu masuk sudah anggurnya dikasihkan kepada Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab ini. Pengemis, jaluk cak jaluk. Umar mengatakan, kasihkan ini semuanya. Dikasihkan. Nggih. Mantun ngoten diparingi malih dhuwit teng bojone tuku maneh. Ya apa iku? Saken. Ini sahabatnya Nabi. Beli lagi, dikuntitin lagi sama pengemis tadi nih, malik-malik, ya lo cak, lagi-lagi Abdullah ibn Umar menyatakan kasihkan, tidak apa-apa, kasihkan aja, kata dia. Sing boten kiat sinten, bojo, Sofia boten kiat, ditututi teng Sofia niku, pengemis iku, kon jaluk mana, ndak kira tak kei opo-opo blas kon. Niku Sofia sing ngomong ngoten. Mantun ngoten pembantu diparingi dhuwit malih tuku anggur, wis ndak ono pengemis ngikutin. Nggih. Menarik lihat. Orang itu kayak begitu sahabat Nabi niku. Indah, dia itu memberikan mboten wonten rasa sempek, mboten wonten rasa Masya Allah. Coba bayangin. Kalau kita wonten pikiran rugi yo aduh lah 2 kilo mau pinten 2 kilo anggur tadi hilang. Itu gaya berpikir orang munafik. Terus aku kon urip kaya ngono iku. Ya gendeng ah. 2 kilo dikene wong. Konten pikirane niku. Tapi bagi Abdullah bin Umar niku menarik. Matur nuwun ya Allah, Engkau telah berikan aku kemampuan ndak ilang kurmaku. Besok 2 kilo untuk akhirat. Enakan anggur di akhirat lah ngoten to. Anggur teng mriki wis apa iku ngoten. Dadi pikirannya berbeda. Pikirannya berbeda. Itu yang dimaksud dengan sufaha. Karena itu dikaitkan dengan walakilla ya'lamun. Nggih, sampun mendekati jam 6. Mugi-mugi dan kita ini semuanya dijauhkan dari seluruh sifat nifak di dalam hati. Kersane enggak ada iman ingkang sempurna, ingkang teman, sungguh-sungguh iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujud dalam bentuk amal soleh. Amin Allahumma amin. Adanallahu wa yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.